Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Eka Risnawati. Hari ini hari apa sayang? Hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Kita akan belajar tematik lagi sayang. Tetap semangat ya sayang ya. Semangat, semangat, semangat. Coba tepuk semangat gimana? Tepuk semangat. Semangat ya, kita harus tetap semangat sayang ya, walaupun kita belajar di rumah. Oke. Hari ini hari Selasa, biasa kita akan belajar tematik. Sebelum itu Bu Eka akan bertanya nih, siapa tadi yang sholat subuh? Atau selain sholat subuh yang kemarin sholatnya tidak bolong-bolong, siapa cum? Ya, yang sholatnya tidak bolong-bolong, Bu Eka akan kasih kalian 5 bintang. Ya, silahkan tulis di bukunya. Misalnya Alwi sholat tidak bolong-bolong dapat 5 bintang ya. Nanti ketika luring lihat kan Bu Eka, oke. Nah, yang sudah sholat subuh, sholat duha dan sarapan bagus ya. Kenapa? Karena sholat duha itu bisa membersihkan hati kita, menenangkan hati kita. Kalau misalnya sarapan, supaya kita tidak lesu ketika mengerjakan soal ya. Kalau sudah sholat subuh adalah kewajiban setiap manusia ya. Sholat fardu, sholat 5 waktu itu wajib sayang ya. Nah, sebelum belajar kita belajar dulu, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah siap sayang untuk belajar tematiknya? Iya, siap ya sayang ya. Buka buku tematiknya. Ayo. Ya, buka halaman 42. Nah, 42 ini kita akan belajar PPKN. Nah, ya. Ini Bu Eka sudah ada catatan kecil ya. Ya, halaman 42 ini tidak dibaca juga tidak apa-apa ya sayang ya. Kita akan belajar tentang PPKN. Nah, kebetulan kemarin hari Senin kita sudah belajar tentang musyawarah ya sayang ya. Jadi ini kita lewat aja ya, karena ini kita akan belajar PPKN ini menggambarkan tentang sila keempat, yaitu teksnya tentang musyawarah. Musyawarah sila keberapa sayang? Ya betul, sila keempat. Lanjut lanjut ke halaman 43. Sudah halaman 43? Nah, halaman 43 di sini kita akan belajar memasangkan kata yang tepat pada kalimat yang sudah tersedia. Nah, di sini sudah ada kata-katanya sayang ya. Ini katanya dia cekcelok, tadi cekcelok. Dicekcelok itu diacak ya sayang ya. Katanya itu diacak. Nah, di sini kita disuruh membuat kalimat dengan kata yang tepat di atas. Jadi jangan sampai salah. Kita harus baca dulu kalimatnya ya. Jangan ini pasti nomor 1 ini, nomor 2 pasti ini. Nah, tidak seperti itu, tapi harus dibaca dulu kalimatnya ya. Nah, Bu Eka akan contohkan satu kalimat beserta kata yang betulnya. Halaman 42 sudah saya? Ini jangan dilihat ya. Ya. Berwisata ke kebun binatang. Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang, cum? Nah, pasti ada yang sudah ya, ada yang belum juga tidak apa-apa. Bu Eka kemarin terakhir pergi ke kebun binatang itu sebelum corona. Ya, Bu Eka dengan anak Bu Eka, dengan suami Ibu Eka ya. Karena sedang corona jadi ke kebun binatangnya baru sekali ya. Ya, di kebun binatang ada apa aja sayang? Iya, ada banyak binatang ya. Karena kan namanya juga kebun binatang, berarti banyak binatang ya, banyak kumpulan binatang. Nah, kalian kalau misalnya mau tahu tuh binatang apa aja, boleh datang ke kebun binatang. Tapi nanti setelah corona ya,
karena sekarang masih corona, takutnya ada virus corona ya, amit-amit nauzubillah min dzalik ya. Ini judulnya berwisata ke kebun binatang. Nah, Bu Eka contohkan satu ya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah sila keberapa? Sila keempat, betul. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, jawabannya apa sayang? Jawabannya jalan tengah. Nah, sudah sayang ditulis jalan tengah. Kalau sudah ditulis kata yang betulnya, kalau supaya tidak pusing ya, dilingkarin. Nah, ya. Jalan tengah sudah ditulis kan? Berarti dilingkarin, yang dilingkarin jangan ditulis lagi. Sampai situ mengerti sayang? Nah, itu contoh dari Bu Eka. Oke lah, satu lagi nggak apa-apa ya? Iya. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Nina sudah apa kalau pagi-pagi? Kita cari di sini. Sudah bangun, betul nih jawabannya bangun ya. Dilingkarin sayang ya kalau sudah. Nah, selanjutnya kalian boleh mengisi yang lainnya ya, yang belum diisi. Baik, itu belajar PPKN. Sekarang halaman 44 sudah sayang dilihat. 44 itu ini kita akan menuliskan dengan nama bilangan. Coba Bu Eka akan nanya nih. Kalau nama bilangan nulisnya pakai huruf atau pakai angka? Betul, pakai huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau lambang? Ya, pakai angka. Karena Bu Eka kemarin sudah lihat ya, jawabannya sudah betul-betul ketika menuliskan nama bilangan dan lambang bilangan. Bu Eka akan tanya aja deh satu-satu, boleh nggak? Jadi nggak usah ditulis ya. Kita akan tes lisan. Coba. Nomor 1 yang ayo berlatih halaman 44. Apa jawabannya? Cum. Betul, jawabannya 775. Pintar. Nomor 2. Siapa yang tahu nomor 2? Cum. Ya, pintar. Jawabannya apa nama bilangannya? 265. Pintar. Nomor 3. Coba ada yang sudah tahu nomor 3 nama bilangannya apa? Ya, 375. Pintar ya anak-anak Bu Eka ya. Nomor 4 apa coba nomor 4? Ada yang sudah tahu? Dijawabnya apa? Nama bilangannya 845. Nomor 5 jawabannya apa? 985. Pintar ya anak-anak Bu Eka. Nah, kalian sudah tahu kan nama bilangan dan lambang bilangan ya. Sip, sebentar Bu Eka lihat dulu HP ya, tapi tidak ter-save. Ya. Alhamdulillah masih ter-save. Ya, itu adalah bilangan cacah ya dengan menuliskan nama bilangan. Oke, karena kalian sudah tahu Bu Eka tes lisan barusan ya. Selanjutnya, nah kalau halaman 46 sampai 48 boleh ya kalian isi. Yang ini sayang sambil kalian latihan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa sayang ya. Kita lanjut aja ke halaman berapa ayo? Halaman 50. Sudah halaman 50. Di sini kita akan belajar tentang Kitab Pancasila. Berarti itu pelajaran apa? Ya betul, pelajaran PPKN ya, karena ada Pancasila ya. Kita baca dulu ya sayang yuk. Nah ini baca ya. Kitab Pancasila. Ketika sampai di sekolah, oh ya maaf, halaman 50 sayang ya, baik lupa. Silahkan buka halaman 50 yang Kitab Pancasila. Baca bareng-bareng yuk. Ketika sampai di sekolah, Nina akan mengikuti lomba baca puisi antar kelas 2 SD. Dengan semangat dan percaya diri, Nina mengikuti lomba itu. Ketika lomba telah berakhir, Sari, Putu, dan Tigor menemani Nina untuk mendengar pengumuman juara.
Ketika waktu sholat tiba, Nina dan Sari akan menunaikan sholat. Namun Putu dan Tigor tidak menemani mereka karena Putu beragama Hindu dan Tigor beragama Kristen. Putu dan Tigor menghormati agama yang dianut oleh Nina dan Sari. Ya. Setelah Nina dan Sari melaksanakan sholat, mereka menghampiri Putu dan Tigor untuk mendengarkan kembali lomba baca puisi tersebut. Ketika pengumuman, Nina merasa sangat sedih karena ia tidak berhasil menjadi juara. Sari, Putu, dan Tigor pun berusaha menghibur Nina. Nina, jangan bersedih, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha dan teman-teman pasti menghargai karya kamu dan hasil kerja kerasmu tidak akan sia-sia, kata Sari. Nina pun hanya tersenyum dengan air mata yang masih ada di pipinya. Karena Nina merasa dihargai oleh Sari dan teman-teman sekelasnya, ia tidak merasa sedih lagi. Nah, keesokan harinya, datanglah seorang murid baru yang memiliki kulit putih bersih dan rambut lurus. Ia bernama Gwen, seorang anak keturunan Tionghoa yang tinggal di Jakarta. Gwen sekelas dengan Nina dan Sari. Mereka sangat senang akan kedatangan Gwen, si murid baru. Meski Gwen sangat berbeda dengan anak-anak yang lain, namun Nina, Sari, Putu, dan Tigor serta teman-teman lainnya tidak membeda-bedakan teman. Mereka menerima Gwen dengan baik, tidak memandang suku, ras, ataupun karena Bu Guru mengajari bahwa mereka adalah satu nusa dan satu bangsa, yaitu Indonesia. 3 bulan ke depan, Nina, Sari, Gwen, dan teman-teman lainnya akan mengadakan kegiatan outbound. Ketika Bu Guru masuk, mereka diminta untuk bermusyawarah, memilih dan membentuk kelompok. Nina, Sari, dan Gwen menjadi satu kelompok. Gwen pun dipilih menjadi ketua kelompok. Oleh karena itu, Gwen harus adil kepada semua teman-temannya. Tidak ada yang dibedakan satu sama lain. Gwen juga harus menjaga keharmonisan kelas agar tercipta kelas yang diinginkan. Baik. Di sini ada kotak ya sayang ya. Ini halaman 51. Nah, kita di sini disuruh mencari kalimat mana yang merupakan sila-sila Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, Bu Eka di sini sambil baca tadi sambil menandai kira-kira mana ya kalimat sila ke-1, 2 sampai 5 itu? Ada ternyata. Kita isi bareng-bareng aja ya sayangnya. Oke, silakan buka halaman 51, kita isi bareng-bareng. Nomor 1 ya, siap ya. Siapkan pensil dan penghapusnya. Oke? Nah, nomor 1, tunjukkan kalimat yang menyatakan sila-sila Pancasila pada bacaan itu. Sila ke-1. Kalimatnya apa ya kira-kira? Ada nggak di sini? Apa ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Sari menunaikan sholat. Ya, karena sholat itu adalah sila ke-1 ya sayang ya. Masih ingat contoh-contohnya kemarin pertama kita belajar PPKN? Ya, sholat itu merupakan contoh sila ke-1. Kira-kira sila kedua apa? 1, Tuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, menghibur Nina karena tidak menang saat lomba. Sila ketiga. 3, persatuan Indonesia. 3, persatuan Indonesia. Di situ apa kira-kira kalimatnya? Di sini ada loh. Apa? Ya, kita kan bersatu ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu sila ketiga. Sip. Sila keempat apa? Kita udah belajar sering ya, belajar tentang sila keempat. Iya betul, musyawarah ya. Di sini anak-anak sedang bermusyawarah akan melaksanakan outbound. Jawabannya bermusyawarah. Sila kelima apa? Ya, menghargai karya orang lain dan harus adil. Betul ya. Itu jawaban di halaman 51. Sudah sayang? Iya. Nah,
sudah, boleh minum dulu deh. Sok silakan minum dulu ya, takutnya haus. ya oke. Kalau sudah minum, kita akan belajar. Silakan buka halaman 55. Kita sudah masuk ke subtema 2 ya. 55 sudah saya? Sebentar, gue lihat dulu ya. Ya. Di sini halaman 55 itu ada gambar tentang hidup rukun. Masih ingat tidak hidup rukun itu apa? Waktu Google Meet kemarin tuh gue kan ngejelasin tentang hidup rukun. Ya, hidup rukun itu apa sih? Saling menyayangi, menghormati, dan tidak bertengkar. Ya, itu hidup rukun. Sama kalian ini gampang banget ya. Checklist atau beri tanda silang untuk gambar yang menandakan hidup rukun. Kira-kira yang mana ya? Oke, itu isinya sayang ya. Kenapa kita harus hidup rukun? Kalau kita tidak hidup rukun, kita tidak akan mempunyai teman. Kita akan dimusuhi, kita akan dijauhi. Karena apa? Karena tidak hidup rukun. Tapi kalau hidup rukun, kita akan banyak teman. Temannya banyak ya, karena kita selalu hidup rukun. Ya, hidup rukun itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Dimanapun itu kita harus hidup rukun. Mau di rumah, mau di tempat bermain, ya kita harus hidup rukun. Tidak bertengkar di rumah, bertengkar sama adik. Nah, kalau bertengkar seperti itu ciri-ciri tidak hidup rukun. Ya, hilangkan tidak hidup rukun. Tapi harus hidup rukun terus. Oke, ya. Itu tentang hidup rukun. Nah, ini sekarang ada materi baru tentang bahasa Indonesia, yaitu kalimat apa coba ditebak ya. Hei Sari, sini main ke rumah aku. Apa coba? Ada yang sudah tahu? Sari sini main ke rumah aku. Apa? Ya betul. Dari huruf A apa? Ajakannya. Kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Kalian pasti punya teman kan di rumah? Pasti punya ya. Atau punya selain teman atau ada keluarga. Kalian pernah tidak mengajak orang lain ke misalnya apa gitu? Ya, kalimat ajakan itu adalah artinya kalimat yang mengajak seseorang. Ya, kalimat yang mengajak seseorang. Pasti kalian pernah tuh mengajak orang lain. Pasti kan? Ya, misalnya mengajak ke rumah kayak tadi Bu Eka. Hai, halo Sari sini main ke rumah aku. Nah, apalagi coba? Sini. Ya, kalimat ajak itu sini ya. Ada kata-katanya sini. Ini kata kalimat ajakan. Salah satunya sini main ke rumah aku. Apalagi? Hai Michael, ayo kita main bersepeda. Nah, ayo ya. Apalagi coba? Sini ayo. Bu Eka, mari yuk makan bersama. Nah, itu kalimat ajakan mari ya. Ini adalah kalimat kata ajakan. Kalimat ajakan ya. Ayo mari sini, ke sini juga bisa ya. Siapa ya misalnya Jabar, kesini yuk kita sholat bersama. Nah ya, itu merupakan kalimat ajakan ya. Kalau ada yang masih belum mengerti boleh tanya Bu Eka ya, kalimat ajakan itu apa sih dan contoh kata-katanya apa. Nah gampang banget ya, kalimat yang mengajak seseorang. Nah di sini halaman 56 ada percakapan. Nih kira-kira mana ya kalimat ajakannya? Sam, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Ayo nih, kita ajak teman yang lain yuk. Boleh saja Sam, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Tidak apa-apa Sam, aku punya bola bekel kok. Nah kira-kira
kalimat ajakannya di sini yang mana aja ya? Ayo, di sini ada kata-kata sini, ayo mari ke sini. Itu termasuk kalimat kata ajakan ya. Nah, di sini halaman 57 kalian cari kira-kira yang ayo mencari tahu ya. Kira-kira kalimat ajakannya yang mana aja? Lihat dari percakapan ini ya. Oke sayang? Iya. Kalau ada yang belum mengerti boleh tanya lagi Bu Eka ya. Semoga paham. Kalau belum paham silahkan tanya Bu Eka. Satu lagi nih. Ini udah ya Bu Eka hapus ya. Kalau perlu ditulis silahkan ditulis di buku catatan tematik ya, supaya kalian ingat kalimat ajakan kata. Nah ini aja nggak usah ditulis kalimatnya. Kata ajakan. Nah, silahkan ditulis ya. Saya ada sini, ayo mari ke sini ya. Ya, ditulis ya sayangnya supaya ingat nanti ketika ulangnya ya. Sudah sayang? Oke. Baik, hapus ya. Nanti kalian bisa dilihat lagi di video yang tadi ya. Nah, kita akan ini. Kalian pernah tidak melihat benda terus kalian ngomong sendiri, wah benda ini bagus banget ya. Atau contoh, kalian lihat gambarnya itu tidak ada ceritanya, tapi kalian bercerita aja sendiri. Pernah nggak seperti itu? Nah, kalau Bu Eka itu sering ya. Bu Eka sering menceritakan dongeng kepada anak Bu Eka yang masih 4 tahun. Dia suka bilang gini, anak Bu Eka, ibu ceritain aku dong ini. Padahal di bawahnya itu tidak ada cerita, tapi Bu Eka inisiatif aja menceritakan kepada anak Bu Eka walaupun tidak ada ceritanya di bawah. Bu Eka dengan lihat gambar, terus Bu Eka lihat-lihat lagi, oke dia lagi apa ya ini? Bu Eka ceritakan. Contoh misalnya cerita ini, pernah Bu Eka ya lihat melihat gambar kancil dan kelinci sedang bermain. Padahal nggak ada ceritanya, Bu Eka ceritain sendiri. Kancil dan kelinci itu sedang bermain bersama. Mereka berlompat-lompat, berlari-lari sendirian. Nah, itu merupakan mengidentifikasi gambar dari mengidentifikasi cerita dari gambar ya. Jadi kalian tinggal melihat gambar lalu ceritakan kira-kira lagi apa ya. Oh iya. Nah, seperti ini contoh ya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Mereka akan ceritakan nih. Anak-anak sudah selesai memainkan bonekanya. Mereka menyimpan boneka itu ke tempat kotak mainan. Gampang kan? Iya, gampang banget ya. Itu salah satunya itu awalnya melihat dulu. Sudah melihat, lihat-lihat dulu gambarnya seperti apa ya. Lalu diceritakan ya. Coba Bu Eka akan tanya kalian. Ini nih, yang ini. Kira-kira ini sedang apa? Coba kalian ceritakan lihat dari gambar. Ya, anak-anak sedang bermain di lapangan. Ada yang bermain apa ini? Kelereng. Apa ini namanya? Jibe ya? Main jibe, ada yang main lompat tali. Mereka terlihat senang bermain itu. Ya, sampai sini mengerti sayang? Jadi kalian mengidentifikasi gambar ya, gambar cerita berseri ya. Kira-kira kalau ini ya, kalau ini diurutkan nih. Coba kalian buka halaman 58, sudah sayang? Sudah. Kita baca yuk percakapannya yuk. Nih. Setelah bermain, kita harus mengembalikan boneka di tempatnya semula. Terus ini lagi percakapan. Maria, ayo kita bermain boneka di rumahku. Aku ikut ya Nin, tapi aku ambil boneka dulu di rumahku. Nah, ini ceritanya diacak. Kira-kira cerita yang pertama itu apa ya? Yang ini atau yang ini ya? Kalau ini gambarnya selesai bermain, kalau ini sedang bermain, kalau ini dia akan bermain, mengajak temannya bermain. Kira-kira gambar pertama mana?
cerita kedua mana, cerita ketiga mana ya? Diurutkan di sini ya sayangnya. Oke? Oke. Nah, di sini menulis cerita. Kira-kira cerita ke satu yang mana dari gambar ini sayang? Misalnya mana? Kalian ceritakan. Maria dan ini sedang ini gitu ya. Cerita kedua apa? Cerita ketiga apa ya? Kalau kalian masih belum paham dengan tugas ini, boleh tanya Bu Eka ya gimana ya. Pokoknya tugas ini tuh lihat dari sini. Ya, gambar ini diacak sama kalian disusun kira-kira yang ke satu mana gambar ke satu. Sampai situ mengerti saya? Nah, itu mengidentifikasi gambar cerita berseri. Kenapa Bu Eka senang dengan materi ini? Karena Bu Eka sering bercerita kepada anak Bu Eka ya. Bu Eka sering bercerita melihat gambar dan langsung Bu Eka ceritakan. Nah, kalian juga harus suka atau senang membaca dan bercerita ya sayang ya. Nah, segitu aja ya materi dan tugas hari Selasa. Oh iya, hari Rabu besok kita akan apa? Ada yang sudah tahu? Apa coba? Ya betul, hari Rabu besok kita akan belajar luring. Ya, tetap semangat, oke sayang? Iya, nanti tidak lupa memakai protokol kesehatan. Oke? Oke ya. Besok memakai baju seragam muslim aja ya, bebas ya sayang ya. Nah, sehat terus ya sayang. Sehat-sehat terus semuanya ya. Ayah bunda juga sehat-sehat terus ya. Baik, cukup sekian dari Bu Eka. Tetap semangat, jaga kesehatan, banyak makan dan banyak minum ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.